Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Rifki Sahara selaku dosen pengampu mata kuliah statistik kelas MBS 2A serta teman-temanku yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas kelimpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kita dapat mengikuti diskusi pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa satu kekurangan apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 7 mata kuliah statistik yang beranggotakan pertama Syahrul Nur Fadilah dengan NIM akhir 001, yang kedua Intan Akmalasari dengan NIM akhir 007, yang ketiga Mailinda Dwi Trisna Nur Safitri dengan NIM akhir 017, yang keempat Ahmad Hafid Firmansyah dengan NIM akhir 023, yang terakhir Nila Permatasari dengan NIM akhir 048. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai ukuran penyebaran data kelompok. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke materi. Ukuran penyebaran data kelompok. Dalam ukuran penyebaran data kelompok terdapat jarak atau range. Jarak atau range dapat disimbolkan atau dilambangkan dengan huruf R besar. Rumusnya yakni R sama dengan X max dikurangi X min. Keterangan R sama dengan jangkauan atau range, X min sama dengan nilai atau data terkecil, X max sama dengan nilai atau data terbesar. Jarak atau jangkauan data kelompok. Untuk data bergolong, nilai tertinggi atau X max diambil dari nilai tengah kelas tertinggi, dan nilai terendah atau X min diambil dari nilai kelas yang terendah. Contoh, di situ terdapat tabel dengan nilai 3 sampai 5 frekuensinya 3, nilai 6 sampai 8 frekuensinya 6, nilai 9 sampai 10 frekuensinya 16, nilai 12 sampai 14 frekuensinya 8, nilai 15 sampai 17 frekuensinya 7, nilai 18 sampai 20 frekuensinya 10. Untuk dapat mengetahui berapa jangkauannya, kita terlebih dahulu harus mengetahui berapa X max dan X min-nya. Untuk mengetahui X min, di atas sudah dijelaskan bahwa nilai terendah atau X min diambil dari nilai kelas yang terendah. Jadi, dalam tabel tersebut nilai yang paling rendah ialah 3 sampai 5. Dan cara mencari titik tengah kelas terendah ialah X min sama dengan batas bawah ditambah batas atas lalu dibagi 2. Batas bawahnya ialah 3 dan batas atasnya adalah 5. Lalu dibagi 2, hasilnya adalah 4. Lalu kita lanjut ke X max. Untuk mengetahui X max, kita lihat dahulu berapa nilai kelas yang paling tinggi dalam tabel tersebut. Dalam tabel tersebut, nilai yang paling tinggi adalah 18 sampai 20. Jadi nilai tengah kelas tertinggi ialah X max sama dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2.
batas bawahnya 18, ditambah batas atasnya 20, dibagi 2 hasilnya 19. Dengan begitu kita sudah mengetahui berapa X-max dan X-min-nya. X-max-nya 19 dan X-min-nya 4. Selanjutnya kita akan menentukan jangkauannya. R sama dengan X-max dibagi X-min sama dengan X-max-nya 19 dikurangi X-min-nya 4 hasilnya 15. Dan jadi jangkauan data tersebut adalah 15. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai deviasi rata-rata data kelompok atau biasa disebut simpangan rata-rata. Rumusnya ialah SR sama dengan sigma FI dikali nilai mutlak antara XI dikurangi X bar dibagi dengan sigma FI, yang mana SR adalah simpangan rata-rata, sigma adalah total, FI adalah frekuensi data ke I, XI adalah nilai tengah data ke I, dan X bar adalah rata-rata. Lalu contoh soal deviasi rata-rata data kelompok. Diketahui nilai dan frekuensi sebagai berikut. Kemudian kita akan menyelesaikan soal tersebut. Karena sudah diketahui nilai dan frekuensinya, maka kita akan mencari nilai tengahnya atau XI-nya. Cara mencarinya bisa dengan manual atau bisa dengan nilai tersebut dijumlahkan lalu dibagi 2. Misalnya 141 ditambah 145 dibagi 2 sama dengan 143 dan seterusnya. Lalu karena rumus dari deviasi rata-rata itu memerlukan rata-rata, maka kita akan mencari rata-rata. Rata-rata kan rumusnya sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma FI. Dan kita akan mencari FI dikali XI. Tinggal kita kalikan 2 dikali 143 sama dengan 286, 4 dikali 148 sama dengan 592 dan seterusnya. Lalu nanti akan dijumlahkan, hasilnya kan 6300. Kita akan menghitung rata-rata dahulu. Caranya itu kan tadi sigma FI kali XI dibagi dengan sigma FI. Total dari perkalian antara frekuensi dan nilai tengah itu 6300 dibagi dengan total dari frekuensinya yaitu 40 sama dengan 157,5. Itu kita simpan dulu. Selanjutnya kita akan mencari nilai mutlak antara nilai tengah dikurangi dengan rata-rata. Itu nanti itu nanti akan ditambahkan di rumus simpangan rata-rata. XI-nya sudah ketemukan tadi 143 dikurangi dengan rata-rata. Rata-ratanya 157,5 sama dengan negatif 14,5. Karena ini nilai mutlak, maka negatif menjadi positif. Jadi hasilnya 14,5. Dan seterusnya. Kemudian kita akan mencari FI dikali dengan nilai mutlak antara XI dikurangi X bar. Tinggal kita kalikan 2 dikali 14,5 sama dengan 29. 4 dikali 9,5 sama dengan 38. 8 dikali 4,5 sama dengan 36 dan seterusnya. Lalu hasil-hasil tersebut akan dijumlahkan dan totalnya akan dimasukkan ke dalam rumus. Nah, rumus dari simpangan rata-rata tadi kan SR sama dengan sigma FI dikali nilai mutlak antara XI dikurangi X bar dibagi dengan sigma FI. Kita masukkan yang jumlah dari FI dikali
XI dikurangi X bar 260 dibagi dengan jumlah dari FI tadi 40. Hasilnya adalah 5,15. Jadi simpangan rata-rata data kelompok tersebut 5,15. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ketiga, standar variasi dan varians. Standar variasi yakni sekumpulan data kuantitatif yang dikelompokkan dapat dinyatakan oleh X1, X2 sampai Xn, dan masing-masing data mempunyai frekuensi F1, F2 sampai Fn. Simpangan baku bisa disebut dengan S. Dari data tersebut diperoleh dengan menggunakan rumus. Nah, kita lihat di sini ada dua rumus, yang sebelah kiri untuk sampel dan sebelah kanan untuk populasi. Misalnya, ini kita ke contohnya. Hasil tes matematika 30 siswa kelas 11 IPA seperti ditunjukkan pada tabel di bawah. Nah, tabelnya seperti ini. Lanjut ke penyelesaian. Nah, dalam penyelesaian ini kita sudah diperlihatkan pada tabel tersebut antara nilai dan frekuensi. Sekarang kita mencari titik tengahnya. Dan cara mencari titiknya gimana? Dengan 5 ditambah 9 dibagi 2 ketemu 7. Nah, titik tengahnya 7. 10 ditambah 14 bagi 2 hasilnya 12, dan seterusnya. Terus ketika kita sudah mencari titik tengah, waktunya kita mencari ke tabel berikutnya, yaitu ada F1 dikali X1. Kenapa hasilnya kok 21? Nah, caranya ya ini F1 ya, F1 sudah diketahui, ya ini ada 3. Terus dikalikan oleh X1 nya, ya ini ada 7. 3 kali 7 hasilnya 21. 8 dikali 12 hasilnya 96, dan seterusnya. Ketika semua perkalian sudah ada hasilnya, maka dijumlah sehingga hasilnya ya ini ada 490. Begitu juga frekuensi dijumlah juga sehingga hasilnya 30. Terus lanjut, kita menentukan rata-ratanya terlebih dahulu. Nah, cara menentukan rata-ratanya gimana? Ini ada rumusnya, yakni X bar sama dengan sigma F1 kali X1 per sigma F1. Nah, kita sudah ketahui kan hasil dari sigma F1 kali X1 adalah 490. Terus sigma F1 hasilnya 30, maka kita bagi sehingga hasilnya 16,33. Kita simpan terlebih dahulu. Lanjut ke tabel berikutnya, yakni adalah X1 min X bar. Nah, kita kan sudah tahu X1 nya dan juga X bar nya, maka kita jumlahkan, yakni 7 min 16,33 hasilnya min 9,33. 12 min 16,33 hasilnya min 4,33, dan juga seterusnya. Lanjut ke tabel berikutnya, yakni adalah X1 kurangi X bar pangkat 2. Nah, di tabel berikutnya kita kan sudah tahu hasilnya, yaitu contohnya min 9,33. Itu kita tinggal pangkatkan 2 saja sehingga hasilnya menjadi 87,05. Terus min 4,33 dipangkatkan 2 hasilnya 18,75, dan juga seterusnya. Terus yang paling akhir ada F1 buka kurung X1 min X bar pangkat 2. Nah, berhubung di tabel sebelumnya sudah ada hasilnya, ya ini ada 87,05. Itu kita tinggal kalikan dari frekuensi 1, ya ini ada 3. Jadi 3 dikali 87,05 hasilnya 261,15. Terus 8 dikali 18,75 hasilnya 150. Nah, ketika hasil dari F1 kurangi X1 min X bar pangkat 2 itu kita jumlahkan semua ketika sudah ada hasilnya, dan hasil dari penjumlahan itu yakni 836,7. Dan setelah itu kita menentukan simpangan bakunya. Nah, simpangan baku bertujuan untuk apa sih? Untuk menentukan variansi dan ragam. Oke, menuju simpangan bakunya, ini ada rumusnya, yaitu S pangkat sigma F1 dikali kurung X1 min X bar pangkat 2 per N. Nah, sama dengan, mari kita masukkan, yaitu dari rumus pertama, yaitu adalah hasilnya 83,5
Akan hasil dari rumus F1 sigma F1 kali X1 min X per pangkat 2, ya ini adalah hasilnya 836,7. Terus N nya berapa? F nya dari frekuensi yaitu atau F1, ya ini ada 30. Jadi tipe akar kuadrat 83,7 per 30. Habis itu kita bagi dulu. Maka kita bagi dulu. Sehingga hasilnya 27,89. Maka kita akar kuadratkan sama dengan 5,28 hasilnya. Jadi simpangan bakunya adalah 5,28. Nah, gitu. Terus kita lanjut ke variansi atau ragam. Nah, sebelum saya jelaskan, variasi atau ragam ada rata-rata dari mana jumlah kuadrat setiap data. Ragam bisa dirumuskan sebagai ragam S pangkat 2. Artinya ragam diperoleh dari nilai simpangan baku yang dikuadratkan. Nah, dari contoh yang berkaitan dengan simpangan baku data kelompok di atas, diperoleh simpangan bakunya adalah 5,28, sehingga nilai ragam variansi adalah ragam S2 5,28 dipangkatkan 2, sehingga hasilnya 27,89.